Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat kreatif sekalian? Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan energi positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widakto. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik, yaitu event management dalam perspektif ilmu komunikasi. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa dalam perspektif ilmu komunikasi, event management atau pengelolaan kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan dipahami sebagai sebuah tools atau alat, atau bisa dipahami juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pesan-pesan dari sebuah company atau dalam hal ini brand kepada publiknya atau kepada masyarakat umum. Sehingga dalam hal ini tercipta efektivitas komunikasi. Sebuah kegiatan yang diselenggarakan atau event yang diselenggarakan disebut efektif jika event tersebut berhasil mencapai tujuan komunikasi yang dimaksud. Artinya, event tersebut bisa mendukung atau mengkontribusi terhadap rekognisi brand di masyarakat atau di publiknya. Seringkali dalam sebuah penyelenggaraan event atau kegiatan, kita hanya melihat gegap gempita dan riuh rendahnya acara saja. Atau bisa juga jumlah antusiasme pengunjung juga seringkali digunakan sebagai ukuran untuk menyebut sukses atau tidaknya sebuah acara. Acara yang dihadiri oleh pengunjung yang banyak dikatakan sukses, demikian juga sebaliknya. Setelah kegiatan tersebut selesai, maka yang ada tinggal berita dan dokumentasinya saja. Jika tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut hanya karena daripada tidak menyelenggarakan kegiatan, atau justru malah menyelenggarakan kegiatan yang sensasional semata, tetapi tidak secara efektif mencapai tujuan komunikasi, maka kita bisa sebut kegiatan tersebut gagal. Sekilas penyelenggaraan kegiatan adalah acara yang dilaksanakan sekadar mengumpulkan orang banyak untuk mendapatkan perhatian dari publik. Tujuan sederhana ini tidak dapat dikatakan kurang tepat, karena senyatanya memang seringkali event organizer yang disewa jasanya untuk mengorganisasi sebuah acara itu diberikan brief, lalu mereka mempelajari dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan permintaan klien. Setelah itu selesai. Event management bukan sekadar melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan saja. Lebih dari itu, dalam perspektif ilmu komunikasi, event management merupakan pekerjaan pengelolaan kegiatan sebagai sebuah metode atau kanal untuk mengkomunikasikan sebuah pesan kepada publik. Pesan komunikasi yang sudah dipelajari tersebut akan efektif dan efisien jika menggunakan saluran sebuah penyelenggaraan kegiatan. Di sisi lain, penyelenggaraan kegiatan yang dipilih oleh sebuah institusi atau lembaga untuk mengkomunikasikan pesannya kepada publik tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada event organizer tanpa campur tangan dari klien. Karena dalam hal ini pada hakikatnya event organizer hanyalah pelaksana kerja di lapangan dan pendamping saat perancangan kegiatan yang sedang dalam tahap diskusi tersebut harus senantiasa dimonitor oleh klien, sehingga tidak keluar dari brief yang sudah disepakati atau tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Karena apapun hasilnya yang akan tampak di publik adalah klien, bukan pihak event organizer. Publik harus mengerti betul kegiatan ini milik siapa dan akan berkesan bagaimana. Impresi ini yang penting untuk nanti
merekognisi brand atau merekognisi company penyelenggara kegiatan, betapapun dibantu pelaksanaannya oleh event organizer. Maka sinergitas antara klien dan event organizer itu harus baik. Karena jika salah satu di antaranya bekerja kurang profesional, maka dapat berakibat negatif pada reputasi, dan perlu diingat bahwa publik tidak ambil pusing untuk mengevaluasi siapa di antara keduanya yang bekerja kurang baik. Yang mereka tahu itu bahwa acara itu berjalan baik atau buruk. Bahkan bagi yang tidak hadir pada acara itu sekalipun, mereka dapat juga memberikan opini atau penilaian karena menimbang dari pendapat orang-orang yang hadir dalam event tersebut. Kita perlu hati-hati dalam hal ini karena reputasi baik dan buruk dalam penyelenggaraan kegiatan itu akan terus diingat oleh publik, sehingga akan juga berdampak pada event atau kegiatan-kegiatan selanjutnya yang kita selenggarakan. Melihat dari hubungan yang harus terjalin baik antara klien dan event organizer, maka sebenarnya sebuah institusi atau lembaga harus memiliki orang-orang yang mempunyai kapabilitas di bidang penyelenggaraan kegiatan, dari mulai riset, perancangan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setidaknya jika harus menyewa event organizer, tetap harus ditunjuk person dari institusi tersebut yang bertugas untuk menjaga dan menjamin pesan komunikasi yang ingin disampaikan melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut tersampaikan dengan betul dan baik. Jika sebuah kegiatan dapat diselenggarakan sendiri oleh institusi tersebut, sebenarnya justru lebih baik karena lebih efisien dalam waktu, jumlah person yang melaksanakan kegiatan, dan juga biaya yang dikeluarkan. Karena efisiensi biasanya berkaitan dengan 3 hal itu, yaitu waktu, biaya, dan tenaga. Event diselenggarakan bukan sekadar rutinitas, reguler daripada tidak ada acara, dan seterusnya. Mengingat bahwa posisi event sama halnya dengan medium komunikasi, maka memutuskan untuk menyelenggarakan event itu harus sudah mempertimbangkan dengan matang apakah event tersebut merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan komunikasi kepada publik. Tidak dimungkiri, seringkali event-event yang digelar terjebak dengan tujuan-tujuan semu. Seperti misalnya agar tercatat menjadi kegiatan yang paling, kemudian wow effect, kemudian memecahkan rekor, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu menebar sensasi yang tidak beralasan, sekadar mencari heboh atau wow effect tadi, mengukur kesuksesan dari indikator-indikator yang kurang tepat. Lalu apa artinya menyelenggarakan kegiatan yang meriah dibicarakan oleh orang banyak tetapi tidak memiliki tujuan komunikasi yang terancang dengan baik? Tujuan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan sesungguhnya banyak sekali jika diuraikan satu persatu. Beberapa tujuan dasar yang dapat dirumuskan lebih detail antara lain, event itu guna mengajak atau membujuk, mempersuasi, atau mengedukasi, membuat publik mengetahui, mengikuti, menggerakkan, mengenali, mengingat, dan menyimpan kesan yang baik dari event yang kita selenggarakan. Selain itu, event juga dapat mendekatkan stakeholder dengan brand dalam kaitannya dengan perniagaan atau komunikasi pemasaran. Membahas mengenai objektif dan goals sebenarnya sama saja, yaitu tujuan. Tapi dalam perancangan kegiatan dua hal ini dibedakan. Objektif itu merupakan capaian kegiatan yang dinarasikan ya, sebagai sebuah visi kegiatan dengan tujuan-tujuan komunikasi yang terancang dengan baik.
Sedangkan goals itu target sasaran kegiatan yang biasanya dinarasikan bisa juga dengan angka ya, maupun persentase berdasarkan riset, bukan hayalan semata ya. Dua hal ini nantinya yang akan menjadi dasar evaluasi untuk dapat menyebut event tersebut mencapai tujuan atau tidak. Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dilihat, tetapi pola, cara, dan hasilnya dapat dibentuk atau diwujudkan dan dirasakan. Kesan yang akan melekat erat di benak publik setelah kita selesai menyelenggarakan kegiatan tidak bisa kita abaikan. Impresi pada publik itu penting. Kesan berkaitan dengan persoalan kepuasan atas apa yang diterima oleh publik itu akan menjadi kredibilitas ya, kredibilitas kita yang baik di mata publik. Catatan prestasi itu secara mudah dapat kita sebut sebagai reputasi. Prestasi yang baik dicatat sebagai reputasi yang baik. Demikian juga sebaliknya. Kesan yang publik simpan merupakan kredibilitas yang dihasilkan dari reputasi yang terjaga baik. Kredibilitas seringkali menjadi garansi atau jaminan kepuasan yang akan didapatkan oleh publik setelah mengikuti kegiatan yang kita jalankan. Bahkan karena kredibilitas yang baik tersebut, nama penyelenggara kegiatan dapat menjadi garansi bagaimana perhelatan acara tersebut akan dikerjakan dan bisa mengundang antusiasme publik atau masyarakat untuk hadir karena mereka pernah merasakan atau pernah terkesan dengan penyelenggaraan yang dilakukan oleh event organizer tersebut atau oleh company tersebut, brand tersebut. Dengan kata lain, reputasi prestasi itu adalah sebuah investasi. Jika diibaratkan demikian, maka reputasi dan kredibilitas tidak bisa didapat hanya dengan menyelenggarakan satu atau dua kegiatan, melainkan juga kegiatan yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan tersebut dilakukan secara profesional dan memuaskan. Nah, oleh karena itu dalam merancang sebuah event yang kita perhatikan yaitu harus ada alasan atau motif apa dalam memilih bentuk-bentuk penyelenggaraan kegiatan itu ya. Jadi jangan menyelenggarakan kegiatan, melaksanakan strategi promosi untuk mengundang antusiasme publik pada acara kita dengan mengandalkan kegiatan yang tidak terancang dengan baik, yang tidak mempunyai alasan atau argumentasi. Sekiranya itu yang kita bisa diskusikan dalam tema penyelenggaraan kegiatan dalam perspektif ilmu komunikasi kali ini. Insya Allah kita akan bahas beberapa materi-materi yang lain dalam kesempatan yang lain. Salam sehat untuk kita semua. Salam kreatif. Saya Muhammad Bayu Witato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.